memang sudah penyangganya nih lemah, tentu saja rahim bisa turun peranakan namanya. Kehidupan suami istri hubungan seksual itu bagaimana dok? Itu juga pasti mengganggu ya dok ya? Ya kalau ada kebayang saja peranakan turun melalui vaginanya, ya dok saya mau minta diperiksa otot dasar panggul saya masih cukup kuat apa tidak. Sebetulnya sih bisa diperiksa sendiri sih. Artinya sebetulnya bisa ya. Oh. Halo Sobat Sehat RSCM, jumpa lagi di acara podcast RSCM. Kali ini bersama saya Ajeng yang akan memandu obrolan hari ini. Nah, spesial banget hari ini kita kedatangan dokter spesialis kandungan, narasumber kita, yaitu Dr. Fernandi Mugni, SPOG, subspesialis urogin RE konsultan. Kalau nggak salah panggilannya Dokter Dandi ya. Iya betul, Mbak Ajeng. Kalau Dokter Dandi, apa kabar dok? Oh, alhamdulillah sehat-sehat, baik. Mbak Ajeng juga oke? Alhamdulillah dok. Alhamdulillah. Baik dok. Ini dok, di luar sana kan ada anggapan masyarakat kalau wanita yang sering melahirkan khususnya secara normal, maka vaginanya atau organ intimnya itu akan longgar ya dok ya. Betul. Oh, jadi kalau nggak salah jadi sering beser seperti itu dok. Ya, betul. Ini jadi menarik ya dok untuk kita kulik, Ya, khususnya betul. untuk sahabat sehat Ya. wanita di sana yang menyimak podcast hari ini. Ya dokter, sebelum memberi pencerahan kepada masyarakat, boleh nggak dok dijelaskan sedikit secara medis istilah tersebut apa ya dok? Oke. Baik, jadi tadi setelah Mbak Ajeng sebutkan ya, yang dikhawatirkan ya bahwa vaginanya longgar. Nah, habis itu ada problem pipisnya nggak bisa ditahan ya. Nah, itu betul. Jadi sebetulnya yang terjadi itu adalah waktu melahirkan ya. Tapi nggak semua melahirkan loh, jadi jangan terus jadi takut melahirkan ya. Melahirkan yang berisiko ya. Jadi misalnya bayinya beratnya besar 4 kilo, melahirkan dengan bantuan alat seperti itu ya. Nah, itu tentu saja secara logika betul. Waktu bayi itu lahir lewat jalan lahirnya kan pasti jalan lahirnya ototnya itu akan teregang berlebihan lah. Jadi di bawah situ tuh ada yang namanya otot dasar panggul sebetulnya. Jadi bahasa Inggrisnya pelvic floor. Otot dasar panggul ini bertugas untuk menyangga organ-organ panggul perempuan ya. Jadi ada rahim, ada peranakan ya, ada kandung kencing. Nah, jadi menyambung dengan pertanyaan tadi, kalau memang sudah penyangganya nih lemah, tentu saja rahim bisa turun peranakan namanya ya. Jadi kalau mungkin pernah mendengar istilah prolaps organ panggul atau prolaps rahim, prolaps uteri gitu ya. Dan satu lagi kalau misalnya kandung kencingnya juga tidak tersanggar dengan baik dan waktu terkena tekanan dari atas tuh dia bergerak posisinya, urinnya bisa keluar tanpa bisa ditahan, dan itu yang disebutkan sebagai stress urinary incontinence bahasa medisnya ya. Jadi sebetulnya apa itu stress urinary incontinence? Jadi adalah inkontinensia urin, artinya urin yang nggak bisa ditahan keluarnya akibat stres itu tekanan. Nah, biasanya tekanannya itu adalah tekanan saat pasien itu batuk mungkin ya, bersin, exercise, lompat. Jadi ada tekanan dari rongga perut ke bawah itu atau mengedan begitu. Kalau tadi kondisi kembali lagi dasar panggulnya sudah lemah, kandung kencingnya jadi bergerak, nah disitulah urinnya nggak bisa ditahan. Jadi bisa jadi ngompol. Iya, ngompol. Jadi kayak bocor kencing lah gitu, saya bilang gitu ya. Bocor kencing. Jadi sebetulnya kondisi ini apakah umum ya dok buat wanita yang melahirkan secara normal atau mungkin ya sering melahirkan itu dok? Ya, jadi kembali lagi tadi, jangan menjadi takut untuk melahirkan. Memang sebetulnya semenjak hamil pun ya, dimana bisa dibayangkan gak sih seorang ibu hamil itu di dalam perutnya berisi seorang janin ya, yang beratnya pun udah biasanya sampai 3 kiloan tuh kalau 9 bulan. Itu kan cukup berat ya, membebani kembali lagi si otot dasar panggulnya. Dan apalagi kalau memang melahirkan normal, namun
yang tadi saya sudah singgung, sebetulnya kalau berat bayinya nggak terlalu besar, misalnya cuman berkisar 3 kiloan, terus waktu melahirkan juga lancar, ngedannya nggak lama, ya, persalinannya berjalan cepat begitu, sebetulnya otot itu nggak terlalu mengalami cedera atau trauma yang berlebihan, ya. Jadi setelah melahirkan pun bisa balik lagi normal, ya. Waktu saya mengambil S3 tuh saya mengambil sampel banyak perempuan yang baru melahirkan anak pertama, ya. Jadi memang saya mendapatkan angka waktu hamil pun sekitar 18-19% tuh sudah mulai terjadi ototnya itu lemah atau ya terbebani lah seperti itu. Dan setelah melahirkan anak pertama itu sekitar 35%. Jadi sebetulnya sih sebagian besar 65% sih masih normal, ya. Jadi tapi memang mungkin sekitar 35% itulah dimana kadang-kadang mungkin bayinya cukup besar tadi atau berbagai problem saat melahirkan itu menyebabkan ototnya melemah itu, ya. Jadi kalau ditanyakan tadi apakah terkait dengan persalinan yang normal dibanding sesar pasti biasanya pertanyaan begitu, ya. Nah, memang tentu saja nggak bisa dipungkiri dibandingkan lahir normal yang bayinya lahir lewat bawah atau dibandingkan sesar yang kita keluarkan lewat perut, secara umum memang lahir normal pasti akan lebih ada risiko, ya. Tapi kan saya bilang tadi bukan berarti terus jadinya saya mau sesar aja, karena belum tentu juga sesar itu membuat aman, ya. Karena semenjak hamil pun saya bilang tadi sudah mulai terjadi pembebanan terhadap otot dasar panggul tersebut. Saya punya pasien satu kok, dia lahir sesar 2 kali waktu saya anaknya udah lumayan besar lah, ya, udah lewat balita. Terus saya ajak aja, Bu, dites yuk otot dasar panggulnya kayak apa. Saya pasti bagus, Dok. Orang saya sesar 2 kali, nggak taunya nggak juga gitu, ya. Iya. Lemah. Jadi banyak faktor juga sebetulnya. Selain faktor utama yang paling penting itu adalah hamil dan melahirkan, tapi juga penyebab daripada tadi peranakan turun, kencing nggak bisa ditahan tuh sebenarnya banyak yang lain-lain yang multifaktorial sebetulnya. Misalnya apa, Jeruk? Ya, jadi misalnya ditambah lagi pasiennya sering ngeden. Contoh, pasien sembelit gitu, ya, dia sulit buang air besar, jadi tiap hari dia ngeden-ngeden, itu makin membebani tentu saja, makin berisiko, dia makin tinggi kemungkinan untuk terjadi tersebut. Atau ibu-ibu yang sehari-harinya pekerjaannya ngangkatin barang berat. Paling ekstrim saya kasih contoh seorang lifter perempuan, ya, dia kan harus lifter angkat besi itu loh. Dia kan tiap hari harus angkat besi, dan kita kalau ngangkat besi dengan berat kan pasti otomatis kita ngeden kan. Nah, jadi intinya kalau melakukan pengedanan berlebihan artinya terus penerus tiap hari bertahun-tahun, nah itu juga yang pasti akan membuat itu makin lemah di bawah itu, ya. Makanya hati-hati ibu-ibu yang gemar berberes mungkin dia nggak sadar suka ngangkat ya, atau dia suka berberes ngangkatin barang-barang berat-berat gitu. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka nggak sadar, berasa strong woman gitu, ya. Makanya itu nanti kita tapi bisa dicek kok, ya, apa itu bisa dicek, bisa diperiksa untuk diketahui sedini mungkin supaya bisa ditangani. Kemudian mungkin bisa jelaskan, Dok, gejala awalnya seperti apa, Dok? Nah, jadi sebetulnya kalau problem ini kan bukan problem yang berbahaya atau mengancam jiwa, ya. Sebetulnya nanti kan kalau saya ceritakan tadi 2 contohnya adalah rahimnya turun atau kencingnya bisa tahan, tuh bukan problem yang mengancam jiwa, tapi jelas-jelas mempengaruhi kualitas hidup pasti, ya kan. Kencingnya, pipisnya nggak bisa ditahan, harus pakai softtek kali atau pakai pampers tiap hari. Nah, sebelum mencapai gejala seperti itu tuh sebetulnya nggak ada gejala di awalnya. Makanya tadi saya bilang seringkali kita suka terlena. Jadi ibu hamil atau setelah melahirkan itu, even banyak dokter hanya memeriksa hal-hal yang lebih penting, dianggap lebih penting. Misalnya habis melahirkan, Bu, menyusuinya bagus nggak gitu, ya. Terus waktu
jahitan bekas dijahit daerah kemaluannya sembuh dengan baik apa tidak, terus rahimnya udah ngecil apa tidak ya. Nah, jadi perkara tadi, otot tadi itu seringkali agak suka terlupa memang ya, karena nggak ada gejalanya. Makanya seringkali cuma disarankan, Bu, kalau mau lebih bagus sih Bu, habis melahirkan kegel aja supaya lebih bagus gitu ya. Jadi menjadi disarankan saja, tidak menjadi yang diharuskan gitu. Padahal kalau kita bisa periksa yang saya dapatkan tadi, angka 35%, itu menurut saya tidak boleh cuma disarankan, harus Bu, Ibu harus kegel loh. Supaya di masa depan mungkin 5-10 tahun lagi Ibu nggak jatuh pada kondisi yang tadi, kencingnya nggak bisa ditahan, mungkin peranakannya turun dan sebagainya. Jadi kalau ditanyakan gejala awal memang hampir tidak ada gejala ya, Dok. Iya. Kemudian caranya dokter untuk mendiagnosis ini seperti apa, Dok? Apakah ada pemeriksaan khusus, Dok? Ya. Jadi sebetulnya memeriksa yang penting diperiksa itu adalah otot dasar panggulnya itu ya. Nah, memang sih sebetulnya yang paling bisa memperlihatkan secara jelas pemeriksaannya memang di dokter kandungan lah paling enggak ya. Karena dokter kandungan sudah terbiasa memeriksa liang kemaluan ya, apakah dia sudah terlihat longgar, kendor. Nanti diperiksa kekuatannya, biasanya dokter biasa periksa dalam gitu ya. Kan bisa diminta untuk coba dijepitkan Bu otot kemaluannya gitu ya. Nah, di situ dokter bisa menilai apakah masih cukup kuat atau sudah lemah gitu. Nah, itu yang sebetulnya yang diperiksa itu adalah saat ibu-ibu tuh melakukan latihan Kegel. Kan sebenarnya Kegel itu kan mengkontraksikan ya otot dasar panggul ya. Nah, di situ sebetulnya dokter bisa juga memeriksa apakah sebetulnya ototnya masih cukup kuat, cukup baik atau sudah lemah ya. Nah, kalau sudah lemah itu ya betul berarti emang harus latihan terus gitu ya sampai. Nah, tapi kalau misalnya wah kan susah juga ya kalau ke dokter, kalau nggak sempat bagaimana? Sebetulnya sih bisa diperiksa sendiri sih. Artinya sebetulnya sebetulnya bisa ya. Tapi memang mungkin harus diajarkan memang menggunakan jari sendiri sih. Jadi kalau ibu-ibu tidak merasa risih atau tidak merasa bagaimana, itu sebetulnya kalau lagi mandi, mohon maaf ya, itu sebetulnya ibu bisa memeriksa kekuatan Kegel sendiri itu dengan menggunakan jarinya sendiri ya. Ya, jadi mungkin dimasukkan sedikit saja ke lubang kemaluannya, bisa itu sebetulnya. Terus dijepitkan, jadi kerasa nggak jarinya kejepit, itu sebenarnya mampu laksana. Gitu. Semua ibu sebenarnya bisa melakukan itu sebenarnya. Nanti bukan merasakan kalau otot vaginanya masih kuat, tentu saja jarinya akan terasa terjepit oleh otot yang melingkari vagina ya. Tapi kalau dicoba dijepitkan nggak berasa kejepit mana gitu, ini berarti mungkin kemungkinan udah mulai kendor ya otaknya. Iya, Dok ya. betul. Oh, sebenarnya gampang ya pemeriksaannya sendiri ya ibu-ibu ya. Nggak susah sebenarnya sih. Nggak susah. Jadi kalau memang baru kita menemukan ternyata kok dijepit nggak berasa, baru bisa konsultasi ya Dok ya lebih lanjut ke dokter spesialis kandungan. Jangan-jangan yang duluan bisa merasakan suaminya ya. Wah iya benar juga, karena ya pasti ada bedanya ya Dok ya. Oke. Dokter tadi kan sempat dijelaskan kalau melahirkan bayinya misalnya terlalu besar, yang terlalu besar itu ukurannya yang berapa kilo gitu bayinya Dok? Ya, jadi secara umum memang penelitian menunjukkan kalau melahirkan bayi beratnya sekitar 3 kiloan ya, sampai ya nggak nyampe 3,5 deh ya. Pokoknya kalau udah mulai 3,5 kilo sampai, apalagi udah mendekati 4 kilo, apalagi kalau lebih dari 4 kilo, nah itu sebetulnya risiko besar ya. Ya, saya sebenarnya sering juga membaca, saya dokter kandungan yang pro persalinan normal ya. Saya mendukung persalinan normal, kan menurut saya itu persalinan normal itu persalinan yang paling alami ya. Sehingga banyak bidan juga yang akhirnya kan juga berusaha untuk ibu-ibu kalau bisa normal lebih baik, karena secara penelitian memang dibandingkan sesar, walaupun zaman sekarang sudah begitu amannya ya dari sudut pembiusannya, antibiotik sudah bagus, nggak ada infeksi, tapi dibandingkan normal tetap saja dia ada 5-10 kali lipat lebih berisiko macam-macam lah ya, tentu saja dibandingkan normal ya. Tapi saya bilang jangan jadi keterusan, maksudnya gini loh,
kadang-kadang para bidan itu merasa semua harus bisa normal. Jadi bayi udah diperkirakan gede, Dipaksa. dipaksa normal, dan kalau berhasil normal merasa berhasil gitu. Menurut saya entar dulu ya. Oke, mungkin berhasil lahir normal 4 kilo ya, tapi tolong nanti diperiksa dulu itu pelvic floor-nya. Jangan-jangan udah kendor berlebihan. Iya benar, harus dilihat gitu. dulu kondisi nanti Iya. efek ke ibunya juga ya Betul dok ya. gitu loh ya. Oke. Kemudian ini kan turun peranakan ini mungkin dok bisa dijelaskan ada apa derajat-derajatnya mungkin dok? Betul, ya tentu. Ya saya bilang tadi, kalau derajatnya ringan sebetulnya misalnya kayak peranakan rahim itu masih derajat 1 tuh dia nggak akan, jarang sekali terasa karena dia turunnya Nggak ada masih di keluhan dalam. maksudnya di Betul, dia turunnya masih- masih belum keluar gitu. Oh. Dia masih di dalam vagina ya. Tapi sejalan dengan mungkin makin berjalannya waktu, nggak pernah diketahui, nggak pernah latihan Kegel, dianggap normal, sering tadilah ya sering angkatin Angkat barang berat. berat atau risiko yang lain, melahirkan anak juga banyak ya, dia makin turun ya, baru begitu udah stadium 2 ya mulai turun sampai di pintunya tuh, di luang vagina kita. Tapi Mulai teraba. itu bisa diraba? Bisa teraba Bisa jadinya. teraba. Oh. Apalagi kalau nanti derajat 3, 4 tuh udah keluar betul-betul keluar peranakannya atau rahimnya keluar dari vagina ya, kalau pas ibunya berdiri. Karena kan kena gravitasi gitu atau aktivitas dia keluar jadinya. Nah, itu Oh gitu. betul. Oh, jadi pada saat kalau lagi pipis untuk derajat 3 atau 4 itu pasti Pipis ada tonjolan keluar gitu, Dok? Betul, ataupun dia berdiri aja. Oh, Ya. gitu. Jadi mungkin kalau pas tidur malam dia, karena kita tiduran, dia bergerak masuk. Tapi begitu kita bangun pagi beraktivitas karena gravitasi, karena dia sudah derajatnya sudah derajat 3 apalagi ya udah jelas keluar, apalagi 4 tuh keluar semua ya, pasti akan akan keluar, udah bisa dikelihatan kan, bukan cuma teraba lagi ya. Ngeri juga, ganggu juga ya dok ya. Terus untuk yang bocor urin tadi juga sama, jadi semakin rendah memang keluhan batuk kencing yang keluar itu jarang-jarang ya. Mungkin kadang-kadang kalau lagi pas flu berat aja gitu, mungkin dalam waktu setahun kena flu. Nah begitu dia flu kan biasa ya bersin. Nah itu pipisnya jadi keluar, setiap dia bersin tuh tadi yang saya bilang karena proses kandung kemihnya agak bergerak turun, dia jadi keluar sedikit cerut gitu. Iya. Itu yang disebut stress urine incontinence. Jadi inkontinensia urin karena tekanan. Nah kalau sudah semakin derajatnya berat, itu bisa makin sering, ya nggak harus pas flu berat aja. Jadi hampir setiap kali aktivitas, bahkan kalau dia paling ekstrimnya, ya mungkin kalau dia Muslim ruku aja keluar gitu kan, mengganggu ibadah gitu ya. Tiap hari harus terpaksa pakai softtek karena ya dia dengan aktivitas saja akan keluar terus. Kemudian berarti dia udah di gejala atau di stadium 2, 3 itu sudah biasanya dia mulai mengganggu ya dok. Betul, ya? mulai stadium 2 tuh mulai awal mengganggu. Stadium 2 itu udah mulai mengganggu. Untuk kehidupan suami istri, hubungan seksual itu bagaimana dok? Kalau itu juga pasti mengganggu ya dok ya? Ya kalau ada kebayang saja peranakan turun melalui vaginanya, ya biasanya pasti kalau udah begitu tuh istrinya juga jadi merasa risih. Suami juga mungkin kasihan tuh gimana, jadinya kasihan kan, jadi sama hubungan suami mesti ditanganin. Makanya kalau stadiumnya sudah berat begitu kan, penanganannya juga menjadi lebih terbatas, mungkin harus dengan pembedahan ya. Makanya ya, tapi kalau kita masih ringan gitu ya, kita masih bisa mengharapkan hasil yang memuaskan dengan terapi-terapi yang sebelum pembedahan ya, tadi latihan Kegel. Ada beberapa latihan lain dengan penggunaan alat. Sekarang macam-macam kok untuk memperkuat otot dasar pangku itu, ada kursi magnet ya, ada laser vagina. Sekarang jadi kami mengembangkan berbagai macam terapi yang bisa dilakukan pada stadium dini. Artinya pencegahan jadi arahnya. Jangan sampai jatuh ke stadium berat seperti tadi. Oke, menarik sekali ya dok ya. Kemudian kapan ya dok sebaiknya nih kita nih mulai curiga nih untuk memeriksakan diri nih, kaum wanita khususnya yang sudah pernah melahirkan atau sudah pernah hamil. Bagaimana dok? Kita nih harus waspada, harus curiga itu kapan dok?
Ya, jadi memang betul sekali kalau kita nunggu tadi gejala, Mm-mm. saya rasa nanti sudah terlambat Iya, ya. kalau ada gejala udah Udah lanjut berarti terlambat ya. ya. Jadi sebenarnya yang tadi yang setiap saya boleh kasih saran buat sobat sehat ya, ibu-ibu, artinya kalau sudah pernah hamil dan melahirkan Mm-mm. ya, at least setelah melahirkan ya, mau 40 hari setelah melahirkan atau setelah 3 bulan melahirkan, kalau memang berkenan dicoba aja tadi yang saya ajarkan tadi. Jepit Mungkin dulu ya. ya mungkin boleh lagi mandi mungkin kali ya. Sedikit saja jari masukkan ke lubang kemaluan, gak usah dalam-dalam, sedikit saja karena otot itu akan bisa dirasakan kok kalau misalnya dia masih ada kontraksi yang baik atau tidak. Atau kalau misalnya masa risih seperti itu ya periksalah ke dokter kandungan untuk memeriksakan diri. Jadi begitu sudah pernah hamil dan melahirkan anak pertama sih, saya sudah menyarankan sudah saatnya mulai memeriksakan diri. Di samping check up untuk yang lain ya, untuk yang biasalah kandungan kan ada periksa pap smear untuk deteksi kanker, jadi sekalian gitu. Sekalian. Jadi jangan berbangga hati dulu ibu-ibu di luar sana yang melahirkannya secara sesar ya dok. Biar bagaimanapun tetap menjalani tentu. proses kehamilan Kan, ya iya. juga sudah ada resikonya. Ya. Kemudian tadi kan sudah ada dijelaskan juga terapinya ya, dari yang paling ringan itu dari Kegel, kemudian ada laser vagina, kemudian terakhir tindakan pembedahan. Nah ini apakah bisa sembuh total dok kalau sudah ditangani secara medis ini dok? Ya, jadi sebetulnya tetap prinsip semakin dini ketahuan dan semakin dini diterapi hasilnya akan jauh lebih memuaskan ya. Makanya itu sekarang kami juga dari bagian uroginekologi nih ya. Jadi dokter kandungan kami, grup kami yang mengkhususkan diri untuk di bidang dasar panggul ini. Kalau dulu memang saya akui kita hanya menunggu. Artinya pasien sudah keburu stadium berat baru pada berdatangan. Dan operasi pun nggak segampang itu ya. Kami yang expert untuk melakukan pembedahan, rekonstruksinya segala macam. Namun bukan berarti nggak ada risiko untuk berulang gitu loh. Kalau sudah terlalu berat ya. Nah itu yang memang menjadi PR kami. Makanya kami berpikir untuk ya supaya nggak menyusahkan, bagaimana kalau nggak kita lebih tarik ke hulu. Jadi kami sekarang mulai mengembangkan, mensosialisasikan pada ibu-ibu, ayo kita mulai deteksi sedini mungkin. At least berpikir setelah pernah melahirkan kita periksa aja dulu. Syukur-syukur sih masih bagus ya, 60% sih nggak ada masalah ya, masih kuat, masih oke. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau masuk ke yang 30%, nah itu kan betul-betul untungnya sih masih ringan. Ya di Kegel aja, di Kegel mungkin terapi-terapi yang tadi ada kursi magnet juga. Itu kursi magnet tuh enaknya banyak membantu ya. Kalau kita latihan Kegel kan kita mesti mengkontraksikan otot kita latihan gitu ya, sehari 50 kali segala macam gitu, ada bisa dibaca lah ininya, cara-caranya. Tapi kalau perempuan yang, dan itu setiap hari selama 3 bulan nggak boleh berhenti, nggak boleh putus. Oh, nggak boleh Ya, putus di Kegel karena itu. ya memang seperti kita latihan barbel ya, kalau nge-gym gitu kan nggak bisa harus tiap hari lah gitu, kalau nggak nanti hasilnya. Nah kalau dengan kursi magnet tuh ternyata memudahkan karena dia, saya gambarkan aja, itu bagusnya dia cuman kayak sofa gitu ya, kayak Duduk di kursi, sofa, ya kursi sofa nyaman. Di bawahnya tuh ada alat yang mengeluarkan medan magnet, di mana magnet itu akan menstimulasi otot, persis otot yang tepat di dasar panggul itu. Jadi ibu-ibu itu nggak usah usaha sendiri mengkontraksikan ototnya, tinggal duduk aja tinggal ya dok, duduk mungkin mau manis. baca majalah, mau nonton TV, dia akan berasa otot saya sudah berkontraksi sendiri ya gitu ya. Jadi itu nggak perlu tiap hari ya. Durasinya berapa menit sekali terapi? Cuma itu? 15-20 menit saja. Oh. Dan mungkin cuma bisa 2 kali seminggu, atau kalau mau lebih ini 3 kali seminggu. Nanti dengan jumlah latihan sekitar 15-20 kali udah selesai. Jadi sekitar 2 bulan lah gitulah. Itu saya udah pernah ngukur.
Kan kami juga selain tadi ngukur dengan jari, ada alat juga ya bisa ngukur namanya perinometer. Bisa keluar angkanya nih, yang lemah tuh angkanya skor berapa atau tekanannya berapa sampai yang kuat. Itu saya udah mengadakan riset dan memang terbukti alat itu secara bermakna dia meningkatkan kekuatan. Jadi membaik loh dok ya, untuk kekuatan ototnya. Menarik juga ya dok. Kalau di RSCM udah ada dok? Di RSCM kita sedang pengadaan ya. Nanti kita ini kan. Tunggu aja ya sobat sehat, nanti akan ada terapi yang terbaru ya dok ya, di RSCM ada kursi magnet. Kemudian terakhir ya dok ya, mungkin dokter ada pesan yang ingin disampaikan kepada sobat sehat semua agar tetap sehat, dan khususnya buat para wanita untuk mewaspadai resiko turun peranakan ini dok. Silakan dok. Iya, baik. Jadi sobat sehat RSCM khususnya ibu-ibu ya. Jadi kembali lagi tadi saya mengingatkan kembali pentingnya untuk memeriksakan atau deteksi dini bagaimana kondisi otot dasar panggul ibu-ibu ya, terutama yang sudah pernah melahirkan lah gitu ya. Karena yang saya bilang tadi, kalau nunggu gejala nanti akan terlambat, stadiumnya sudah terlalu tinggi ya. Jadi kalau misalnya sudah pernah melahirkan saja ya, setelah melahirkan kan biasa kita kontrol ya, mungkin 40 hari atau 3 bulan itu. Nah di situ jangan lupa ibu-ibu untuk menanyakan juga mungkin ya, kalau memang pas periksa ke dokter kandungannya, dok saya mau minta diperiksa otot dasar panggul saya masih cukup kuat apa tidak ya. Dengan jalan begitu, kalau sudah terjadi kelemahan kan sudah bisa dideteksi secara awal sehingga bisa dicegah lah ya, kelemahan itu menjadi makin lemah dengan melakukan tadi berbagai terapi-terapi yang bersifat masih bisa dilakukan, tidak perlu pembedahan lah gitu ya, latihan Kegel ya, ataupun dengan berbagai alat-alat yang sekarang dikembangkan ya, ada kursi magnet, ada laser vagina juga ya, dan yang lain-lain. Ya, jadi mudah-mudahan sih tidak lanjut kepada stadium yang lebih berat sehingga harus lebih susah ya, mungkin harus terpaksa melanjutkan pembedahan seperti itu ya, baik turun peranakan maupun yang tadi kencingnya nggak bisa ditahan kalau pas batuk bersin dan sebagainya. Oke, terima kasih atas informasinya dokter. Ya. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat sehat RSCM. Amin. Ya. Dan kami berharap informasi ini jangan berhenti pada Anda. Silakan teruskan kepada keluarga, sahabat, dan kerabat agar kita semua tetap sehat. Baik dokter, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Sampai jumpa di acara podcast berikutnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.